Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Penyebutan Artasasta sebagai Raja Persia memberikan sebuah informasi yang tidak jelas, karena beberapa Raja Persia menggunakan nama Artasasta. Beberapa ahli menyebut Artasasta dalam Esra 7 ini sebagai Artasasta I, yang memerintah Persia tahun 465 sampai dengan 424 sebelum Masehi. Itu artinya, kalau Esra meninggalkan Babel pada bulan pertama atau bulan Nisan tahun ke-7 zaman Raja Artasasta, maka peristiwa ini terjadi pada tahun 458 sebelum Masehi. Dan Esra tiba di Yerusalem pada bulan kelima atau bulan Av tahun 458 sebelum Masehi. Ayat ke-6 menginformasikan bahwa Esra mendapat dukungan penuh dari Raja Artasasta. Pernyataan ini menarik untuk mempertimbangkan siapa sebenarnya Artasasta yang dimaksud. Jika memperhatikan sikap Artasasta dalam Esra 4 ayat 17-22 dibandingkan dengan sikapnya dalam Esra 7 ayat 1-28 atau kepada Nehemia dalam Nehemia 2 ayat 4-9 serta izin pembangunan yang baru diberikan lagi pada pemerintahan Darius, maka sulit menyimpulkan bahwa Artasasta yang dimaksud adalah Artasasta I atau orang yang sama yang memerintah pada 465 sampai 424 sebelum Masehi. Dan Darius yang memberi izin bagi pembangunan kembali rumah Allah di Yerusalem tentu saja bukan Darius I atau Darius Agung, karena Darius I memerintah di tahun 522 sampai dengan 486 sebelum Masehi atau 21 tahun sebelum pemerintahan Artasasta I. Itu berarti yang dimaksud dengan Raja Darius di sini adalah Darius II atau Ohus yang memerintah sebagai Raja Persia pada tahun 423 sampai dengan 404 sebelum Masehi. Dengan demikian, Raja Artasasta yang dimaksud dalam Esra 7 ini menurut saya adalah Raja Artasasta II yang memerintah sebagai Raja Persia pada 404 sampai dengan 358 sebelum Masehi. Jadi keberangkatan Esra meninggalkan Babel sebenarnya terjadi pada bulan Nisan tahun 397 sebelum Masehi dan tiba di Yerusalem pada bulan Av tahun yang sama. Jadi dapat disimpulkan kedatangan Esra kembali ke Yerusalem adalah 142 tahun setelah Raja Koresh mengeluarkan dekret yang mengizinkan orang Israel untuk kembali ke Yerusalem dengan tujuan membangun kembali rumah Allah di Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa proses membangun kembali rumah Allah di Yerusalem bukanlah sebuah proses yang mudah, meskipun Raja Koresh telah memberikan dukungan sejak tahun pertama dia berhasil menguasai Babilonia atau pada tahun 539 sebelum Masehi. Penyebutan silsilah Esra bertujuan untuk menegaskan posisi Esra sebagai seorang imam dan ahli kitab. Dengan kata lain, keberadaan Esra sebagai seorang imam adalah dari jalur keturunan Harun. Dan karena dia adalah seorang imam, sudah menjadi kewajibannya untuk menguasai aturan-aturan dalam Taurat Musa agar bisa memimpin umat dalam ibadah yang benar kepada Tuhan Allah Israel. Itu artinya bahwa kecakapan yang dimiliki Esra bukan semata-mata karena dia adalah keturunan Harun. Mengingat ada juga anak-anak Harun yang hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lihat Bilangan 3 ayat 4. Dengan demikian, kebenaran silsilah ini tidak perlu dipersoalkan karena kalau mengikuti silsilah dalam 1 Tawarik 6 ayat 14, anak dari Seraya adalah Yosadak, sedangkan Esra 7 ayat 1 menyebut Esra adalah anak Seraya. Menurut 1 Tawarik 6 ayat 15, Yosadak turut diangkut ke pembuangan di Babilonia. Jika Esra adalah anak Seraya atau saudara Yosadak, berarti dia juga ikut dibawa ke Babel, dan itu berarti usia Esra minimal 200 tahun ketika kembali ke Yerusalem. Kemungkinan yang lain adalah bisa jadi Esra adalah anak Yosadak, tetapi Yosadak tidak disebut dalam silsilah Esra. Lagi pula dalam kitab Esra yang disebut sebagai imam dari keturunan Yosadak adalah Yesua.
Beberapa ahli meragukan keaslian silsilah ini dan mengatakan bahwa silsilah ini adalah penambahan kemudian. Karena itu lebih baik mengatakan bahwa silsilah ini hanya menjadi bentuk penegasan bahwa Ezra berasal dari jalur keimaman Harun. Jadi ini lebih sebagai pengesahan pewarisan otoritas yang sah dalam sejarah Israel, bukan semata-mata karena Ezra adalah orang yang diberi tugas khusus oleh Raja Artasasta. Lihat Ezra 7 ayat 21-26. Ezra bukan hanya seorang imam, tetapi juga seorang yang cakap dalam hal Taurat Musa atau disebut juga seorang ahli kitab. Kata mahir dalam Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan LAI juga diterjemahkan dari kata mahir dalam bahasa Ibrani. Kecakapan yang dimiliki Ezra dihubungkan dengan komitmen Ezra untuk meneliti Taurat Tuhan. Jika dalam ayat 6 dikatakan bahwa Taurat Musa yang diberikan oleh Tuhan Allah Israel, dalam ayat 10 lebih ditekankan pada Taurat itu sebagai Taurat Tuhan. Penggunaan kata kun yang diterjemahkan dengan bertekad menunjuk kepada kesiapan diri yang berasal dari inisiatif diri sendiri. Ezra tidak hanya bertekad untuk meneliti, tetapi juga melakukan dan mengajar Taurat Tuhan itu di antara orang Israel. Komitmen untuk mengajar ini sejalan dengan penggunaan kata soper yang diterjemahkan LAI dengan ahli kitab. Selain umumnya diterjemahkan sebagai penulis, tetapi juga bisa berarti guru. Karena dia adalah juga guru, maka sudah menjadi tanggung jawab Ezra untuk mengajarkan ketetapan dan peraturan itu kepada orang Israel. Komitmen Ezra memperlihatkan pengakuan Ezra tentang perlindungan Tuhan atas dirinya. Beberapa kali pernyataan ini muncul dalam narasi tentang Ezra. Lihat misalnya Ezra 7 ayat 6, ayat 9, dan ayat 28b. Komitmen Ezra di sini bisa juga dihubungkan dengan penugasan yang diberikan oleh Raja Artasasta kepadanya. Lihat Ezra 7 ayat 21-26. Penugasan Ezra di sini dapat disejajarkan dengan penugasan Nehemia juga oleh Raja Artasasta. Dalam pengertian ini, maka komitmen Ezra di sini pertama-tama adalah komitmen kepada Allah yang selalu menyertai dia dalam melakukan tugasnya, dan kedua, komitmen sebagai bentuk menjaga kepercayaan Raja Artasasta yang telah memberikan tugas khusus kepadanya. Narasi tentang pribadi Ezra dan komitmen yang dimilikinya ini memperlihatkan pribadi seorang hamba Allah yang betul-betul mempersiapkan diri jauh sebelumnya untuk mengambil bagian dalam karya pemulihan Allah. Ezra memperlihatkan bahwa seseorang yang mau mengambil bagian dalam karya pemulihan Allah harus mempersiapkan dirinya bukan hanya dengan baik dan penuh komitmen, tetapi juga melalui sebuah proses persiapan yang memadai, bukan seperti sebuah buah yang dikarbit agar cepat matang. Penulis kitab Ezra menghubungkan penyertaan dan perlindungan Tuhan Allah Israel dengan pemberian raja kepada Ezra. Di sini Ezra disejajarkan dengan Nehemia yang juga mendapatkan apa yang diinginkannya. Lihat Nehemia 2 ayat 4-9. Penulis membangun sebuah teologi atau pemahaman bahwa orang yang berada dalam perlindungan Tuhan Allahnya akan mendapatkan apa yang diperlukannya. Namun sama seperti Nehemia, pemberian ini berhubungan dengan tugas yang akan dikerjakan oleh Ezra. Jadi Ezra hanya menginginkan apa yang dibutuhkannya dalam melakukan tugasnya. Lihat Ezra 7 ayat 21. Sama seperti Nehemia, Ezra tidak memanfaatkan kebaikan raja dan perlindungan Tuhan untuk menyenangkan atau untuk kepentingan dirinya sendiri. Ezra menjadi teladan dari hamba Allah yang memfokuskan diri pada kepentingan penugasannya, bukan pada kepentingan pribadinya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari teks ini? Ada 3 hal yang ingin digarisbawahi dari teks ini. Yang pertama, persiapkanlah diri dengan baik untuk melakukan tugas yang diberikan Tuhan. Bangun komitmen dan kesungguhan hati untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang kedua, manfaatkan kebaikan dan dukungan dari orang lain untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan untuk mendukung kita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik, bukan untuk memuaskan keinginan hati kita. Yang ketiga, pelajari dan lakukan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh, dan bagikan juga firman Tuhan itu kepada orang lain dalam kata dan perbuatan.
Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai dan melindungi kita dalam melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita.